Shalom Jemaat Gereja Mawar Saron Sumatera yang dikasihi oleh Tuhan. Senang dan sukacita bisa menyambut Anda kembali di dalam ibadah online bersama dengan kami. Kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, penyertaannya sempurna. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tetap pegang tangan Tuhan, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Kami juga ingin menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Kami ucapkan welcome home. Gereja Mawar Saron juga menyediakan sebuah wadah pengembalaan yang dinamakan dengan Connect Group atau dikenal dengan istilah CG. CG adalah kelompok kecil di mana kita akan menemukan komunitas rohani, kita akan digembalakan, kita akan dimuridkan, dan menerima nutrisi rohani lebih lagi, sehingga kita bisa berjalan bersama-sama di dalam Tuhan. CG masih dilakukan secara online dan tersebar di kota-kota di Pulau Sumatera. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk digembalakan lebih lagi atau yang belum tergabung di CG, segera hubungi nomor WA yang tertera di layar ataupun mengisi form online di gms.church/connect. Bagi seluruh jemaat GMS Sumatera, tetaplah setia beribadah di hadapan Tuhan melalui online, karena kita akan menemukan banyak hal, banyak rema, banyak firman yang akan membangun hidup kita bersama dengan keluarga, dan juga boleh mengajak teman-teman dan rekan-rekan yang lainnya untuk bisa mengikuti ibadah online di Gereja Mawar Saron. Untuk ibadah, Bapak Ibu bisa melakukannya dengan atau sesuai dengan jadwal ibadah yang tertera di layar saat ini melalui YouTube GMS Sumatera ataupun melalui website gms.church/streaming/Sumatera. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu bisa dapatkan melalui Instagram GMS di lokal masing-masing tempat Anda berada. Dan pada saat Bapak Ibu akan melakukan persembahan, Bapak Ibu dapat melakukannya dengan transfer ke nomor rekening ataupun menggunakan fasilitas QRIS dengan scan QR Code yang tertera di layar Anda saat ini. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus di akhir ibadah nanti. Bapak Ibu dapat menyiapkan sepotong roti atau biskuit dan anggur atau teh atau air putih untuk bisa melakukan perjamuan di rumah masing-masing. Dan sebelum kita melakukan ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang selalu baik dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada di hadapan kami, di depan kami, bersama dengan kami saat kami melakukan ibadah. Kami percaya Tuhan ada di rumah kami masing-masing saat ini untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Biarkan kami menerima rema-rema yang terbaik daripada Engkau, yang semua rema itu bisa kami gunakan untuk kehidupan kami. Kami mau menjadi seorang pelaku firman yang baik, kami mau dibentuk, kami mau menjadi bejana yang membawa air kehidupan kepada semua jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Pakai kami Tuhan, sehingga kami terus mengerti kehendak-Mu. Kami tahu apa yang akan Engkau lakukan dalam hidup kami, dan kami tetap damai, sejahtera, kami tetap berserah kepada jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami, Engkau yang menyertai dan Engkau yang menjamah kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas,
semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom semuanya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita tinggikan Dia. Haleluya.
Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Engkau adalah Bapa yang terbaik bagi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mau katakan Tuhan, sungguh kami tenang bersama dengan Engkau. Sebab Bapa yang kekal memegang setiap tangan kami. Terima kasih Tuhan. Apa Kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat
ku merasa tenang hanya dekat padamu, rasa aman di hidupku, Yesus, Yesus. Ku serahkan segalanya di dalam tangan-Mu, Yesus. Hanya dekat, hanya dekat, hanya dekat kepadamu, hanya dekat padamu, Kau Allahku. Ku merasa tenang dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku dipulihkan kasih setiamu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, hanya dekat padamu, Kau Allahku. Ku merasa tenang dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku dipulihkan kasih setiamu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya berdoa Anda semua tetap semangat di masa-masa kesulitan dan himpitan. Kita tetap bersemangat karena firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita satukan hati berdoa meminta hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh dengar firman, berarti Tuhan masih beri kesempatan. Kalau hari ini kami masih sehat, berarti itu adalah kesempatan untuk berkarya. Bukan untuk jadi hakim atas orang lain, bukan untuk menuduh orang lain,
Tapi semua kesempatan hidup yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk berkarya dan memberkati orang lain dan memuliakan Engkau Tuhan. Berdoa supaya telinga kami adalah telinga seorang murid. Beri kami telinga ya Tuhan, kepekaan untuk dengar firman Tuhan. Kalau kami mendengar Tuhan di masa-masa yang biasa, masa-masa penuh kelimpahan, kami semua mungkin terbiasa ya Tuhan. Tapi di masa himpitan ini, saat kami dalam tekanan dan berusaha dengar firman, maka kami percaya telinga kami dilatih jadi telinga iman, telinga murid ya Tuhan. Biarlah demikian juga hidup kami. Kami mau dengar firman, kami tetap arahkan pandangan kami kepada firman. Kami berdoa bersama-sama, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang sedang sakit. Ulurkanlah tangan kasih Tuhan, urapi mereka yang sedang isolasi mandiri. Berkati setiap keluarga kami yang mungkin ada di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Berikan kami kesempatan ya Tuhan. Kami tetap rindu punya hati seperti Ayub ya Tuhan, yang tetap berseru dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Kami mau belajar untuk mengucap syukur di dalam kelimpahan maupun di dalam kesulitan. Terpujilah nama Tuhan. Kami semua adalah prajurit-prajurit Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-39. Matius 15 ayat 32 sampai 39. Silakan mengikuti dari Alkitab Anda, saya bacakan untuk Anda. Yesus memberi makan 4.000 orang. Jadi ada kejadian yang lain, Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi ada juga kejadian di mana Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saya rindu menyampaikan sebuah tema yang Tuhan letakkan dalam hati saya untuk setiap jemaat Anda semua yang saya kasihi, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya beri khotbah, judul khotbah kali ini adalah Mujizat di Tempat Sunyi. Lihat ayat 33, berkata demikian, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Jadi murid-murid tanya kepada Tuhan Yesus, gimana caranya kita memberi makan orang banyak di tempat yang sunyi ini? Jadi saya beri judul, Mujizat di Tempat Sunyi. Hari ini, di musim ini, saat-saat ini, kita juga merasakan tempat yang sunyi. Apalagi yang terkena pandemi, jadi di rumah saja, jalan-jalan juga jalan-jalan ditutup, mal juga ditutup, PPKM, rasanya sepi, sunyi. Lalu ada orang yang di rumah sakit, tidak bisa dikunjungi oleh keluarga, bisa dikunjungi tapi terbatas. Lalu Anda merasa sendirian, namanya juga isolasi mandiri, isoman. Jadi ini adalah pertanyaan yang sama yang muncul di akhir zaman juga. Kita hidup di akhir zaman dan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan para rasul juga muncul. Murid-murid Yesus tanya, gimana caranya memberi makan banyak orang dari tempat yang sunyi, tempat yang sepi. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kita isolasi mandiri kita bisa kuat sementara gak ada orang lain yang tolong saya.
hanya dokter sesekali yang datang, atau keluarga telepon, video call, itu pun gak bisa ketemu secara langsung. Mungkin juga pertanyaannya, bagaimana toko saya yang sepi, yang sunyi ini bisa mengenyangkan keluarga saya? Gimana dengan pemasukan hari ini, gimana caranya dalam kesunyian ini bisa menghasilkan dan mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagainya. Juga pertanyaan yang lain, bagaimana gereja yang sunyi bisa tetap menggembalakan jemaat? Karena kan gereja tidak bisa mengadakan ibadah on-site. Gedung gereja yang biasanya ramai di hari Minggu, bahkan di hari-hari biasa pun tetap ada kegiatan gereja. Mungkin ada KKR, penjangkauan yang biasa kita lakukan di lapangan-lapangan atau di gedung-gedung besar. Ini gereja juga jadi tempat yang sunyi hari-hari ini karena ibadah online. Bagaimana kita terus memberitakan kabar baik dan melayani di tempat yang sunyi? Pertanyaan ini sangat relevan. Rasul-rasul tanya sama Tuhan Yesus, gimana caranya Tuhan? Bukankah ini tempat yang sunyi? Di mana kita beli makanan untuk orang sebanyak ini? 4.000 laki-laki, belum tercatat istri, para wanita-wanita yang mengikuti Tuhan, bahkan mungkin anak-anaknya. Nah, di masa-masa begini, kita harus kuat senantiasa, harus menyemangati diri sendiri. Sebab semua orang punya kepentingan. Orang-orang yang kita harapkan memperhatikan kita juga punya pergumulan yang lain. Sehingga mereka terpaksa yang selama ini memperhatikan kita dengan lebih baik, biasanya sangat intens. Kali ini mereka juga punya pergumulan dan mereka teralihkan kepada pergumulan mereka. Nah, kita harus menjaga hati agar kita nggak masuk dalam jebakan iblis. Ingat, iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi dulu damai sejahtera kita, dia curi pengharapan kita, dan dia membunuh iman kita. Lama-kelamaan kita terjebak, kita menjauh dari Tuhan. Jebakan yang pertama yang kita harus waspadai, yang diletakkan oleh iblis di depan perjalanan iman kita adalah kita merasa bahwa saya kok terjebak ya ikut Tuhan. Karena kalau kita baca di ayat 32 dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak punya makanan. Kalimat ini bisa jadi jebakan kalau kita tangkap dengan penuh curiga sama Tuhan. Kan kita sudah ikut Tuhan, kok kita kelaparan? Ini bisa dibisikkan oleh roh jahat di telinga kita, di hati kita waktu kita lagi istirahat, penuh pikiran, hatinya juga penuh, banyak pergumulan, kebutuhan ini dan itu. Lalu iblis berbisik, kan kamu sudah ikut Tuhan ya? Kamu terjebak ikut Tuhan. Terjebak seperti 4.000 orang laki-laki bersama keluarganya yang ikut Tuhan 3 hari, tiba-tiba saja mereka di tempat yang sunyi dan sepi. Jebakan yang kedua adalah, sama sih, sudah ikut Tuhan tapi kok malah sunyi ya. 3 hari ikut Tuhan. Di mana Tuhan? Sudah 3 hari loh kita ikut Tuhan. Mana pemeliharaan Tuhan? Hari pertama gimana? Hari kedua gimana? Tuhan, mana pertolonganmu? Atau saya ini sudah dibaptis, saya sudah taat ke gereja, saya ini juga terlibat di dalam pelayanan, saya volunteer juga. Tapi saya terjebak. Mana Tuhan? Ya, kalimat ini bisa digunakan oleh roh jahat karena roh jahat itu menggunakan firman loh. Roh jahat itu menggunakan firman untuk menjebak, bahkan Tuhan Yesus sendiri, firman yang hidup mau dijebak dengan firman. Tapi firman yang diambil sepenggal-sepenggal. Roh jahat berkata, bukankah ada tertulis? Tuhan akan menyertaimu. Bukankah ada tertulis? Jadi ubah batu ini jadi roti. Lemparkan dirimu, bunuh diri saja dari atas ke bawah. Lemparkan dirimu dari bubungan bait Allah, tempat yang tinggi maksudnya. Nanti kamu ditopang atau dijaga atau ditangkap oleh malaikat sehingga kamu gak mati. Kakimu tidak terantuk kepada batu. Iblis bisa menggunakan firman Tuhan sepenggal-sepenggal untuk membalikkannya dan menuduh Tuhan. Jangan sampai kita terjebak di situasi begini. Iya ya, sudah ikut Tuhan lama. Bahkan sejak mungkin Eagle Kids. Hari ini saya sudah profesional muda. Dulu saya ikut Tuhan dari sejak kecil.
ke gereja, dan kok situasinya begini ya. Tapi kalau kita melihat nanti akan ada janji Tuhan di dalamnya ya. Kita ikut Tuhan bukan hanya di masa-masa yang baik, kelihatan penuh berkat. Kita harus belajar ikut Tuhan di masa-masa sukar. Karena kita dicintai oleh Tuhan. Dan kita bukan anak-anak gampangan. Arti sunyi dalam bahasa aslinya adalah, bahasa asli Alkitab, sunyi itu artinya kita berada di tempat yang tidak ditinggali. Atau kita berada di tempat yang padang gurun. Siapa mau tinggal di padang gurun? Tempat yang panas, gersang, gak ada tumbuhan di sana. Gak ada air lagi. Dan kenapa Tuhan izinkan kita kadangkala melewati padang gurun? Percayalah, di setiap padang gurun yang kita lewati akan ada tanah Kanaan. Kan bangsa Israel juga demikian. Tuhan tuntun bangsa Israel melewati padang gurun. Kenapa ya Tuhan izinkan kita ada di masa-masa yang padang gurun? Gak ada air. Harus minta baru keluar air. Harus doa sama Tuhan baru ada. Bukannya sudah tersedia semua. Justru di masa-masa padang gurun itulah kita banyak berbicara sama Tuhan. Tapi bagi roh jahat, padang gurun bisa diubah sama roh jahat untuk letakkan benih curiga dalam hati kita supaya kita mencurigai Tuhan. Sunyi menurut saya, menurut firman adalah waktu untuk kita melihat Tuhan. Melihat lebih jelas Bapa kita di tempat yang sunyi. Justru ketika orang tua kita cuti, nggak kerja, nggak keluar kota, di masa-masa itulah anak-anak punya kesempatan melihat papanya lebih lagi. Di masa-masa kesepian, masa-masa sepi dan sunyi itulah justru kita melihat Bapa lebih jelas. Firman Tuhan berkata Tuhan Yesus punya kebiasaan ketika pagi hari Yesus pergi keluar dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Tuhan Yesus berdoa untuk memilih murid-muridnya. Semalam-malaman dia pergi ke tempat di mana nggak ada gangguan. Tidak ada orang yang datang minta didoakan. Ada waktunya tempat sunyi ini justru menjadi tempat di mana kita semakin mengenal Tuhan. Yang kedua, tempat sunyi itu adalah waktu yang tepat untuk melihat sebenarnya apa sih yang berharga dalam hidup ini. Kalau kita ini sibuk kerja, sibuk melakukan aktivitas ini dan itu, kadang-kala kita teralihkan. Sehingga kita merasa kita nggak tahu lagi mana yang penting dalam hidup ini. Kadang-kala ketika Tuhan izinkan seseorang sakit, saya nggak menuduh ya, tidak keluar dari hati yang menuduh. Kalau Tuhan izinkan sakit, kadang-kala itu masa-masa kita banyak merenung. Masa-masa Tuhan ingatkan seseorang ketika orang itu mungkin sakit 2-3 hari di rumah sakit, terpaksa tidak bisa melakukan apa-apa di masa-masa itu, justru dia diingatkan oleh Tuhan bahwa ternyata waktu bersama keluarga itu lebih penting ya. Lalu kadangkala ditelepon oleh keluarga ketika Anda sedang sakit, dihubungi keluarga, anak Anda menghubungi, suami menghubungi, istri menghubungi, orang tua menghubungi. Biasanya ada kalimat begini, nanti ya kalau papa sudah sembuh, kita liburan. Karena di masa-masa sunyi itulah kita mulai memilah-milah kembali mana sih yang penting dalam hidup ini. Di masa sunyi itulah mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan sunyi itu sebenarnya dalam hadirat Tuhan, dalam terang firman Tuhan adalah waktu untuk kita berdoa. Di masa-masa kita gak kerjakan apa-apa, justru kita punya kesempatan untuk bicara lebih banyak kepada Bapa kita. Ya, Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, maksudnya Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus selalu suka berdoa di tempat yang sunyi supaya fokus. Masa-masa sunyi, pandemi begini, banyak di rumah dan terpaksa gak mengerjakan apa-apa seperti dulu. Gak mengerjakan, tidak harus keluar rumah, nyetir, macetan di jalan. Kita seperti dikejar-kejar setiap hari. Di momen-momen begini kita perlu banyak berdoa, kesempatan untuk banyak berdoa. Ya, sunyi yang sesungguhnya itu sebenarnya, sunyi bukanlah ketiadaan orang di samping kita. Sunyi yang sesungguhnya adalah ketiadaan Tuhan di hidup kita. Sunyi yang sesungguhnya itu kalau gak ada Tuhan. Justru walaupun orang-orang 44.000 orang ini, maksud saya 4.000 bukan 40, 4.000 orang ini
ketika mereka ada di tempat yang sunyi bersama dengan Tuhan. Dalam sunyi di sini berarti ketiadaan makanan ya, nggak ada orang lain yang bisa bantu. Walaupun jumlah mereka 4.000, tapi tetap tempat itu sunyi. Jadi sebenarnya sunyi itu bukan nggak ada orang, karena sekalipun 4.000 orang bersama dengan kita tetap bisa merasa kesunyian loh, dan kesepian. Sunyi yang sesungguhnya adalah ketiadaan Tuhan. Ada banyak orang dikelilingi, banyak orang di sekelilingnya. Banyak keluarga yang cinta, mendoakan, mengasihi, tapi tetap hatinya merasa kosong. Jadi sunyi yang sesungguhnya adalah ketiadaan Tuhan. Tanpa Tuhan di hidup kita, namanya neraka. Neraka itu tanpa Tuhan di sana. Tempat yang tanpa Tuhan itu neraka. Jadi ketika kita mengalami sebuah situasi pandemi, situasi kita di rumah, jangan tertuduh hatinya ya. Jangan merasa kenapa Tuhan izinkan saya begini. Isolasi mandiri, suami saya di rumah sakit atau istri saya di rumah sakit, orang tua saya di rumah sakit, saya sendiri di rumah. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan? Kan saya ikut Tuhan. Pertanyaan begini wajar keluar dari hati kita. Tapi jangan sampai meragukan Tuhan. Tetap dalam ketidakmahatauan kita, ketidaktahuan kita, ada satu pengetahuan yang harus kita pegang. Bahwa Bapa itu baik. Bahkan Yesus diberikan kepada kita. Bahkan Yesus mengalami yang namanya sunyi. Demi kita ketika Yesus tergantung berdarah. Berlumuran darah dengan lambung yang bocor. Dan Yesus berkata, Tuhan Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu kesunyian yang luar biasa. Demi supaya kita dalam kesunyian kita mengalami kemenangan dalam hidup kita hari ini. Saya berdoa supaya setiap Anda jangan pernah meragukan Tuhan di rumah kita masing-masing, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada hari ini. Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup kita. Jadi sunyi itu kesempatan untuk melihat Tuhan, kesempatan untuk menilai apa yang berharga dalam hidup, kesempatan untuk berdoa. Ya, kita lihat janji Tuhan di ayat yang ke-32. Lalu Yesus memanggil muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Ingat, dalam kesunyian kita, Tuhan tetap hatinya berbelas kasihan. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, Tuhan tahu berapa lama kita ikut dia. Tuhan catat dalam kitabnya kesetiaan kita. Sudah 3 hari, Tuhan tahu. Waktu kita ikut dia, sudah lama kita ikut dia. Tuhan lihat kesetiaan kita. Dan mereka tidak punya makanan, Tuhan tahu ketika kita gak punya makanan. Bahkan burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Saya gak mengajarkan spirit malas. Tapi waktu kita dalam kondisi kita hari ini, kita harus percaya hati Tuhan tahu, dia berbelas kasihan. Dan Tuhan tahu ketika kita gak punya makanan. Di sini bukan cuman soal makanan untuk jasmani kita. Bahkan hari-hari ini, di sekeliling kita banyak vitamin D, 3, IU, vitamin C, dan semua suplemen yang lain. Kita kelimpahan vitamin. Tapi kebutuhan kita ada satu hal. Kadang-kala kita merasa lonely, kebutuhan untuk jiwa dan roh kita. Tuhan tahu kok, ya. Dan lihat janji Tuhan. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Tuhan gak pernah mengutus kita kembali dalam keadaan perut lapar. Tuhan gak pernah melepas kita dalam ketidakmampuan kita. Oh, ini janji Tuhan di masa pandemi ini. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang kalau belum makan. Tuhan gak akan tinggalkan kita. Tuhan gak akan suruh kita melayani kalau kita gak kepenuhan dalam Tuhan. Selalu ada penyediaan. Setiap kali Tuhan mau pakai kita selalu ada sumber. Dialah sumber kita. Saya berdoa supaya Anda tetap kuat dan semangat di masa-masa sunyi ini ya. Gimana di tempat yang sunyi itu bisa kita memberi makan? Gimana caranya di keadaan toko atau usaha yang sunyi ini kita tetap bisa berkarya? Gimana dalam situasi gereja gak bisa onsite? Di mana-mana gereja belum bisa ibadah. Gimana tetap kita memberitakan kabar baik? Ada beberapa motivasi firman Tuhan. Ada beberapa poin sederhana di sini. Saya bagikan dengan cepat untuk setiap Anda. Yang pertama adalah selalu apa yang ada pada kita.
Saya suka poin ini, saya selalu ulang-ulang. Apa yang ada pada kita. Ayat ke-34 berkata, kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Gak usah cari di tempat lain, tidak usah lihat, tidak usah beli, tidak usah ke kota yang lain. Butuh perjalanan mungkin sehari 2 hari pergi beli roti. Karena mereka ada di tempat yang sunyi. Tidak usah cari tempat lain. Apa yang ada padamu? Berapa roti ada padamu? Lalu murid-murid berkata, ada 7. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Kelihatan kecil-kecil. Yang ada pada kita itu kelihatan gak cukup. Gimana bisa mengenyangkan? Gimana bisa mengongkosi bulanan kita? Gimana caranya anak-anak bisa makan? Gimana caranya bisa pelihara orang tua? Mungkin orang tua sudah sangat berusia, tidak bisa beraktivitas lebih lagi. Gimana bisa jaga mereka yang sudah berambut putih, sudah tinggal di tempat tidur kebanyakan, gak bisa buat apa-apa. Gimana kita bisa pelihara mereka? Tapi selalu Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Di masa ini mintalah hikmat dari Tuhan. Apa yang ada di tangan kita? Musa waktu diutus Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ya sudah, pergi dengan tongkat itu. Dengan tongkat yang sama, Musa membelah laut. Dengan tongkat yang sama, menyentuh batu, keluar air. Terpancarlah air. Dengan tongkat yang sama, terjadi mujizat di Mesir. Sungai Nil jadi darah. Dengan tongkat yang sama, perbuatan-perbuatan ajaib terjadi. Dengan apa yang ada di tanganmu, Anda bisa tetap kuat dalam Tuhan. Di tempat yang sunyi, ketika kita belajar lihat apa yang ada di tangan kita dan mensyukurinya, dimulai dengan ucapan syukur. Sebab di ayat yang ke-35, Yesus berkata, Yesus menyuruh orang banyak duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu. Dan apa? Apakah Yesus berkata, ya memang gak cukup? Enggak. Yesus melihat 7 ikan, 7 roti dan ikan-ikan kecil. Lalu firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Tuhan Yesus itu mengucap syukur. Ajari murid-murid untuk mengucap syukur dengan apa yang ada di tangan mereka. Demikian juga hari ini, kepada setiap jemaat yang kami kasihi, mengucap syukurlah dengan keadaan Anda. Mengucap syukurlah ketika masih ada tempat tinggal, rumah untuk Anda tinggal. Tidak kehujanan. Tidak harus ada di luar, kedinginan. Mengucap syukurlah kalau masih ada pekerjaan. Mengucap syukurlah masih ada tabungan. Mengucap syukurlah masih ada makanan di meja. Mengucap syukurlah untuk segala sesuatu. Kalau Anda sehat, mengucap syukurlah karena sehat. Ketika Anda diizinkan sakit, mengucap syukurlah masih bernafas hari ini. Ketika orang-orang yang kita cintai dipanggil Tuhan, mengucap syukurlah karena mereka dipanggil dalam keadaan di dalam Tuhan. Kita selalu punya alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Temukanlah yang kecil-kecil itu, kata firman Tuhan, beberapa ikan kecil. Kenapa harus dikatakan kecil? Kenapa enggak ditulis saja dalam firman Tuhan, ada roti dan ikan. Di sini Matius diberikan wahyu oleh Tuhan. Kalau kamu tulislah beberapa ikan kecil. Untuk memberitahu kepada kita ribuan tahun kemudian, firman ini hidup. Sesuatu yang kita anggap kecil di tangan kita hari ini, kalau ada ucapan syukur atasnya, akan bisa dipakai oleh Tuhan. Memelihara hidup kita. Jangan sepelekan hal-hal kecil, mengucap syukurlah. Saya teringat sebuah cerita ilustrasi. Lama sekali cerita ini saya ingat. Semoga jadi inspirasi. Ada seorang tukang bangunan naik ke bubungan kebubungan bangunan. Dia naik lalu dia mengerjakan bangunan itu. Dia membawa palu, membawa martil, membawa paku. Dan karena gak bisa pegang sana sini banyak peralatan, pakunya dia masukkan ke bibir. Saya pernah lihat tukang begitu ya. Tukang bangunan. Digigit pakunya beberapa biji supaya gak jatuh gitu ya. Tiba-tiba tukang bangunan ini kaget karena ada sesuatu benda yang jatuh. Dia kaget ketelan pakunya. Lalu dia berteriak, puji Tuhan. Orang-orang bertanya, kenapa? Ketelan pakunya, bukan martilnya. Di sini cerita ini, ya cerita konyol sih. Tapi kadangkala cerita ini bisa mengajarkan kepada kita. Kadang kita menuduh Tuhan karena perkara kecil yang terjadi dalam hidup kita.
Tapi kenapa kita nggak mengucap syukur dengan perkara kecil yang terjadi, dengan berkat perkara kecil dalam hidup kita? Mari kita belajar mengucap syukur. Tuhan Yesus ambil 7 ikan, 7 roti, lalu ikan-ikan kecilnya, dan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Nggak langsung perintahkan semuanya berlipat ganda. Tuhan Yesus ambil dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, buat yang kecil-kecil ini, yang sedikit ini. Jadi firman Tuhan itu bukan sesuatu yang sulit untuk direnungkan. Firman Tuhan itu sederhana. Sesederhana biji sesawi. Lalu kita mengucap syukur atasnya. Dan terjadi pemeliharaan Tuhan. Jadi mari kita belajar melihat apa yang ada di tangan kita hari-hari ini. Mungkin sebuah benda yang kita anggap biasa, ternyata di situ benda itu bisa menjadi awal kita dapat ide untuk punya bisnis apa. Jualan online atau apapun. Ya. Lalu poin yang kedua, ada banyak poin sih, tapi saya tujukan mata iman saya kepada 3 poin saja. Poin yang kedua adalah di ayat yang ke-35. Ayat 35 berkata, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Kenapa orang banyak itu harus duduk di tanah? Kan mereka tetap bisa berdiri saja, Yesus berdoa lalu langsung dibagi-bagikan. Ketika seseorang itu duduk, itu lambang istirahat. Menjadi tenang. Mungkin mereka sudah panik nih, di antara mereka 4.000-an orang. Pria ini panik semuanya, di mana kita bisa makan? Mereka ngobrol satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus berkata, semuanya duduk. Ketika orang-orang duduk, mereka menjadi tenang. Jadi, poin yang kedua adalah mengalami mujizat di tempat sunyi adalah belajar tenang dulu. Mujizat belum terjadi ketika Tuhan minta mereka duduk. Tapi mereka tetap duduk dulu, tenang dulu. Ada firman berkata, kamu harus tenang supaya kamu bisa doa. Tarik nafas dulu, tenang dulu, baru belajar berdoa. Bukan berarti kita nggak boleh doa ketika dalam keadaan panik. Tetap justru dalam keadaan panik kita harus berseru sama Tuhan. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan adalah hubungan kita jauh lebih penting daripada doa kita. Seorang anak kadang-kala datang kepada orang tuanya, mungkin mengalami sesuatu di luar, lagi main-main, dikejar anjing mungkin, atau mau dikejar seseorang, mau diapa-apain gitu anak Anda. Ketika dia masuk dalam keadaan panik, masuk ke rumah kembali lalu teriak-teriak, lalu dia ngomong sesuatu yang gak jelas. Anda akan berkata, mungkin dalam keadaan panik, kelihatan wajah anak Anda panik, mungkin ada air mata, lalu dia teriak, terengah-engah, lalu ngomong sesuatu tapi Anda gak tahu apa yang dia omongkan. Anda akan berkata, tenang dulu, duduk dulu, minum dulu. Kenapa? Apa yang terjadi? Tuhan mau kita ini duduk, Tuhan mau kita ini menenangkan hati dulu, baru cerita sama Tuhan. Ya, tenangkan hati, jangan panik. Tuhan tetap adalah Tuhan. Pandemi bisa terjadi, Tuhan tetap ada di tahtanya. Anda bisa terbaring di rumah sakit, tapi Tuhan itu yang berkuasa. Yang ketiga adalah ayat yang ke-36. Dikatakan, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Saya melihat dengan iman kalimat ini. Kenapa Tuhan Yesus itu tidak ketika setelah berdoa dan mengucap syukur langsung bagikan saja ke orang banyak di sekelilingnya. Kan lebih cepat tersebar. Kayak Natalan kita kalau bawa lilin semua, ibadah onsite. Langsung kan kita bagikan ke samping kanan, samping kiri. Nyalakan lilin, saling menyalakan dalam waktu sekejap semua satu ruangan sudah lilinnya menyala semua. Kenapa Tuhan Yesus enggak langsung mendoakan, langsung berikan kepada orang-orang lain. Yang semua 4.000 orang yang ada di sana. Dikatakan ketika Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur, Tuhan Yesus membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dulu. Baru dari murid-muridnya kepada orang banyak. Jelas ditulis. Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Kenapa tidak dari tangan Yesus langsung kepada yang membutuhkan? Kenapa dari tangan Tuhan Yesus harus ke murid-murid, baru murid-murid kepada yang membutuhkan? Di sini saya mau ajarkan sebuah pengertian ilahi. Bahwa kita ini
harus belajar hargai orang-orang di samping kanan kiri kita. Kadang-kala dalam keadaan tertekan kita hari ini, kita berdoa, Tuhan langsung jamah saya langsung lihat Tuhan turun dalam penglihatan, ulurkan tangan, lalu langsung sembuhkan saya pingin melihat langsung atau mendengar suara Tuhan langsung audible. Tuhan berkata, kamu sudah sembuh. Apakah hal itu tidak bisa terjadi? Bisa. Tuhan melakukan banyak cara. Tapi sebelum Tuhan mengenyangkan dan melakukan mujizat di tempat yang sunyi, kadangkala Tuhan rindu kita hargai dulu orang-orang di sekeliling kita. Tuhan ajarkan kepada 4.000 orang itu untuk hargai murid-murid yang ada di situ. Jadi jangan sampai kita mendoakan sesuatu, tapi kita mau dijawab dengan cara kita. Langsung harusnya, mungkin 4.000 itu harusnya komplain sama Tuhan. Kalau hati mereka gak benar, mereka akan berkata kepada Yesus, langsung saja dari tangan Tuhan Yesus. Kami mau rotinya langsung dari guru, kami mau langsung ikannya langsung dari Tuhan Yesus. Keren kan kalau langsung Tuhan Yesus yang berikan. Wah, indahnya kalau nanti tiba-tiba Tuhan langsung datang dalam penglihatan. Padahal ketika kita berdoa, Tuhan sudah jawab doa Anda dengan orang-orang sederhana di samping kanan kiri Anda. Kita berdoa untuk sesuatu, kita menanti-nantikan Tuhan, tapi kita mau dengan cara kita. Padahal ada 1-2 orang yang setia yang ada di samping kanan kiri kita yang mendoakan kita, yang bawain makan. Kita harus belajar hargai mereka, itu jawaban Tuhan. Kalau ada orang-orang yang kadang-kala ya ada anak Tuhan berkata, kalau bukan Pak Pendeta doakan saya, nggak ampuh. Kalau bukan pendeta itu doakan saya nggak mau. Kalau cuman CGL, pakai cuman lagi. Kalau hanya CGL yang doakan saya nggak mau. Harusnya Pastor Philip yang doakan saya. Wah, harusnya Pastor Maxi yang doakan saya. Harusnya Pastor Moro doakan. Ya bisa, puji Tuhan kita juga menghargai mereka. Tapi penghargaan tertinggi kita adalah ketika kita belajar untuk menghargai Tuhan dan menghargai orang-orang yang sebelah kanan kiri kita. Orang-orang yang kelihatan sederhana. Mungkin orang tua, mungkin jalannya lambat, sudah tua. Dan kita sebagai anak muda di rumah, kita pingin semua serba cepat. Oh Tuhan, kenapa gak segera Tuhan tolong saya? Cuman ada mama saya yang kerjaannya lambat. Gak bisa perhatikan saya semuanya. Minta ini 15 menit baru datang. Mungkin Anda sedang istirahat di rumah karena isolasi mandiri. Kita harus hargai orang-orang sederhana itu. Sekalipun mereka gak seperti yang kita harapkan. Tapi mereka adalah jawaban Tuhan. Lihat ya, mereka menerimanya dari 12 diberikan kepada rasul-rasul dulu. Baru murid rasul-rasul itu memberikannya kepada orang banyak. Tidak langsung ke tangan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan mau sekali lagi orang-orang yang ada, orang-orang banyak itu menghargai murid-murid. Seperti kita, seperti Anda hari ini, hargailah orang-orang di rumah Anda. Jangan sampai kita hargai orang luar, orang di rumah sendiri gak dihargai. Jangan sampai kita tolak bantuan orang. Kita berkata kalau bukan Tuhan yang kasih ke saya gak mau. Ini bukan apa yang saya doakan. Padahal Tuhan sudah jawab. Saya mendengar sebuah cerita juga. Saya lupa ini kesaksian dari siapa, tapi saya sering mendengarnya. Ada orang berdoa, Tuhan, saya rindu sekali dekat dengan Tuhan. Saya rindu sebagai manusia, saya ingin melihat Tuhan. Dan dia desperate, dia berdoa sungguh-sungguh, berpuasa. Saya ingin lihat Tuhan langsung. Saya sudah baca firman, saya sudah berdoa. Tapi saya rindu dalam hidup saya, sekali saya lihat Tuhan muka dengan muka. Saya ingin lihat Tuhan itu dengan wajah saya sendiri. Tuhan berdiri di depan saya rindu ya Tuhan. Dia berdoa demikian dan dia berkata, Tuhan, tunjukkanlah, kasihani saya. Saya begitu seperti lagu tanah kering gitu ya. Aku seperti tanah kering ya Tuhan, merindukan Tuhan. Dan beberapa hari kemudian dia menanti-nantikan. Beberapa waktu kemudian datang seseorang di rumahnya langsung. Ternyata yang datang pengemis, seorang yang sederhana. Orang itu datang dan mau menyapa. Tetapi orang yang sederhana ini malah diusir sama anak Tuhan yang berdoa untuk ketemu Tuhan. Diusir pergi. Dia berkata, saya lagi sibuk, saya nggak mau ngobrol sama orang ini, saya menanti-nantikan Tuhan. Lalu dia doa sama Tuhan dan Tuhan menjawabnya, kemarin saya sudah datang.
Dan dia kaget, mana? Kapan Tuhan datang? Ya kemarin, saya yang datang sama kamu, yang kamu usir itu saya. Nah ini, saya nggak tahu ini kisah nyata, kesaksian atau apa, tapi saya pernah mendengarnya. Dari cerita ini kita belajar bahwa ketika Tuhan jawab kita, biarkan Tuhan jawab sesuai kehendaknya. Memang ada sesuatu yang kita doakan, kita harus jelas memintanya. Tapi kadangkala jawaban terbaik dalam hidup kita adalah jawaban yang sesuai dengan kehendaknya. Kita berdoa untuk sesuatu dan kita berkata harus begini ya Tuhan, kalau nggak begini saya nggak terima. Kita minta ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Kita mau langsung dari tangan Tuhan. Padahal uluran tangan saudara-saudarimu, uluran tangan orang tua, sekalipun mereka sederhana atau siapapun di sekeliling Anda, gak kelihatan sih bantuannya, sederhana. Uluran tangan sederhana itu sebenarnya adalah uluran tangan Tuhan. Wujudnya manusia. Kalau kita gak bisa menghargai orang-orang sederhana di samping kanan kiri, kita gak mungkin menghargai Tuhan. Karena Tuhan itu pernah datang ke bumi dalam bentuk yang sederhana. Bayi yang nangis di palungan, sangat sederhana. Kalau kita gak menghargai hal sederhana, kita sukar menghargai Tuhan yang spektakuler. Kita selalu suka hal yang spektakuler. Itu baik, gak apa-apa kita mendoakannya. Tapi mari kita belajar untuk hal sederhana di hidup kita. Supaya kita nanti mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Di tempat yang sunyi sekalipun, hati kita tetap kuat dengan Tuhan. Saya rindu supaya setiap kita belajar menghargai kasih Tuhan, kasih sesama. Kadangkala, sekali lagi, ketika Tuhan izinkan kita istirahat isolasi mandiri atau dalam keadaan sepi, sunyi, baru kita mengerti. Kadangkala Tuhan panggil seseorang di sebelah kanan kiri kita, baru kita belajar kehilangan mereka. Banyak orang sudah merasa kehilangan dulu. Baru kehilangan seseorang baru merasa ternyata orang itu sangat berharga ya dalam hidup saya. Ini bukan penghakiman, ini adalah firman untuk mengokohkan kita di situasi pandemi hari ini. Saya rindu supaya setiap Anda sekali lagi menghargai orang-orang di samping kanan kiri Anda. Di sebelah kanan dan kiri Anda. Ketika Musa berdoa supaya ketika Tuhan mengutus Musa berdoa, Tuhan saya ini enggak fasih lidah dan sebagainya. Lalu siapa yang diutus oleh Tuhan? Tuhan mengutus Harun di sebelah kanan kirinya. Di sampingnya untuk menemani Musa untuk melayani Tuhan. Ketika kita berdoa untuk Tuhan pakai kita menyelamatkan sebuah bangsa, menyelamatkan keluarga kita. Tuhan utus orang-orang, 1-2 orang di sebelah kanan kiri kita. Seperti Daud ketika dalam keadaan terjepit. Karena rakyat mau melempari dia dengan batu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud berkata kepada Imam Abiatar, bawa baju efod itu kepadaku. Lalu Daud berdoa. Dan Daud diberikan kekuatan untuk mengejar musuh. Dan mereka mengalami kemenangan, keluarga diselamatkan kembali. Sebelum kita awal dari keselamatan keluarga kita selalu adalah kadang-kala ada 1-2 orang yang Tuhan tunjuk ada di sebelah kanan kiri kita. Benar-benar hargai mereka. Sebelum kita minta sama Tuhan yang gak kelihatan itu, lihatlah wajah orang-orang di samping kanan kiri Anda. Mereka adalah sahabat, mereka adalah orang-orang yang berdoa bagi kita. Saya rindu firman ini menguatkan kita, menghibur kita di rumah kita masing-masing. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Kami mengucap syukur, di tempat yang sunyi sekalipun, Tuhan tetap pegang kendali. Di tempat yang sunyi sekalipun, Engkau tetap berkarya. Kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Engkau berkata, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kami dalam keadaan kelaparan. Tuhan tidak akan melepaskan kami dalam keadaan tidak mampu. Selalu ada kuasa Tuhan untuk memampukan kami. Tuhan, kami menyadari sunyi yang sesungguhnya adalah bukan gak ada orang. Sunyi yang sesungguhnya adalah ketika tidak ada Tuhan. Tuhan, kunjungilah satu persatu keluarga-keluarga yang ada di rumah mereka. Pegang erat tangan mereka ya Tuhan. Hari ini kami buang segala curiga, kami buang ya Tuhan. Kami menuduh Tuhan, kami buang semua curiga kepada Tuhan. Karena kami berkata, sudah lama kami ikut Tuhan. Sudah banyak tahun kami ikut Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan kami ada di tempat yang sunyi ini? Tuhan, ampuni kami, daging yang lemah ini.
Kami letakkan semua kedagingan kami letakkan pemikiran yang jahat. Kami berkata kami percaya. Tuhan mengerti, Tuhan tahu kebutuhan kami. Tuhan sembuhkan kami. Di masa-masa ini kami merenungkan apa yang berarti dalam hidup kami. Di masa-masa ini kami punya banyak waktu berdoa. Di masa-masa ini kami punya banyak waktu bersekutu dengan Tuhan secara roh kami. Tuhan, inilah hidup kami, perbaharui. Tuhan, mewakili semua jemaat, saya membawa mereka ke hadirat Tuhan. Inilah jemaat-Mu. Kasihilah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari siapkan perjamuan kudus. Ambil roti dan juga anggur di tangan Anda. Anda bisa ganti dengan biskuit kecil atau roti kecil. Mari angkat roti di tangan Anda. 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Seperti bangsa Israel memakan mana supaya mereka bisa hidup selama 40 tahun. Dan mereka pada akhirnya juga mati karena mereka manusia biasa. Tetapi ketika kita makan roti dari sorga, yaitu tubuh Yesus sendiri, maka kita hidup untuk selama-lamanya. Tetap ada pengharapan dalam hidup kita. Mungkin kita ditinggal orang kita kasihi, tapi kita tahu suatu saat kita berjumpa dengan mereka kembali di sorga. Hidup untuk selama-lamanya bersama kembali karena percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan, suci dan kuduskanlah roti ini. Kami mau makan karena kami mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dalam nama Yesus. Siapkan anggur di tangan Anda. Anggur melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan bagi kita di kayu salib. Mari angkat tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ketika kita minum anggur, kita ingat darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Tuhan, kuduskanlah anggur yang ada di tangan kami. Ketika kami meminumnya, kami diingatkan bahwa kami ini berharga. Sembuhkanlah yang sakit ya Tuhan. Pulihkan hati yang terluka. Ada semangat baru dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Mari kita belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup kami. Karena segala sesuatu tidak terjadi di luar sepengetahuan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk percaya. Tuhan berkati ya Tuhan setiap jemaat. Terima kasih boleh beribadah di minggu ini. Ya Tuhan, Engkaulah yang layak dipuji dan dimuliakan. Mari angkat kedua tangan Anda. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu di tempat tidurmu. Tuhan memberkatimu di rumah sakit. Tuhan memberkatimu dimanapun engkau berada. Di tempat pekerjaanmu, Tuhan memberkatimu. Sekalipun engkau merasa sunyi, di tempat itulah mujizat Tuhan terjadi. Tuhan memberkati engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Terima berkat dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. God bless you.